Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita dikumpulkan kembali oleh Allah dalam keadaan afiat insyaallah melanjutkan kajian kitab. Disebutkan di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu as-sa'idu man tala umruhu fi ta'atillah. Al-mu'minu, seorang mukmin, as-sa'idu, yang beruntung. Kalau orang Jawa bilang bejo, orang mukmin yang bejo. Man tala umruhu, siapa orang yang panjang umurnya tapi fi ta'atillah, panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah. Wasyakiyu, orang yang celaka, man tala umruhu, siapa orang yang umurnya itu panjang tapi fi ma'siyatillah, di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau untuk meminta mati itu riwayat hadis Sayyidina Umar, jangan kita untuk minta mati. Ya, jangan kita untuk minta mati. Karena gini, kalau kita ini minta mati doa, ya Allah matikan aku misalnya gitu. Itu kalau kita orang baik, rugi kebaikan yang kita laksanakan. Itu kalau orang baik. Tapi kalau orang celaka, tambah rugi lagi. Kenapa? Karena kan dia sebetulnya bisa tobat kepada Allah. Kenapa minta mati? Itu. Dalam hadis bukan satu tok. Boleh kita minta mati satu tok wis. Boleh. Apa itu? Ketika kita ini tidak akan terhindar dari fitnah. Yang mana kalau kita ini hidup kena fitnah, kita akan menjadi orang celaka. Itu tidak boleh. Itu yang boleh untuk minta mati. Yang jadi levelnya, lah kita orang ini mau soal fitnah apa sih? Fitnah ini, fitnah itu. Kalau ini bisa kita membuat kita jadi orang kafir, enggak ada. Berarti apa? Ya tidak ada untuk minta mati. Itu. Kita ibadah sama Allah hadirin, mendekatkan diri sama Allah. Biasanya gini, kebiasaan manusia itu, tabiatnya manusia itu, mereka itu ingin yang sekali banyak. Wong kerja kan ngono kan. Ingin sedikit tok salangka krek iso oleh keuntungan sekian miliar misalnya. Akhirnya seharam-haramnya dilakoni. Itu memang tabiatnya manusia. Manusia itu tabiatnya ingin cepet-cepetan, cepet dadi soge. Kalau orang ahli ibadah cepet dadi waline Allah. Tadi ya, kalau kita orang dengarkan ya, pembacaan kitab itu kitab Imam Suyuti yang Anda baca dari di khutbah Jum'ah itu. Kitab, maaf kok Imam Suyuti, Imam Al-Qalyubi. Itu ceritanya seperti itu. Lek dipikir-pikir hadirin ya, kita orang sembayang kayak kuno, kan kepingin kan? Pembelajarannya itu bukan setahun 2 tahun, itu lama. Lalu kita rendah, diluk tok kepingin jadi wali. Kadang-kadang takon, aku iki wis bangun malam loh, jauh karo Allah, durung dikabul-kabulno. Oh iya, sabar oh, iya sabar. Cuma, ya apa yo? Jadi lek bangun malam dikabulno. Loh, sirah, kon bangun malam pirang tahun wisan? Seminggu. Seminggu buka toko nek iso sugih hadirin. Sampai buka toko ya, duwe modal gede, buka toko. Seminggu oleh untung, ndak ono. Lah wong golek dunya seminggu ndak oleh kok. Di antara orang pilihannya Allah.
mereka itu merasakan nikmatnya bangun malam. Ini lah hadirin, like kita orang ngomong yo. Misal ya, misal saya atau sampean ngomong. Anak ini kalau bangun malam ini merasakan nikmat sama Allah, goroi. Ndak ono hadirin. Kita orang bisa bangun malam itu karena apa? Kepeksan. Iya. Wis jujur-jujuran aja ya. Misal iki jadi misal ya. Jumatan ndak wajib, sunnah. Kira-kira penuh masjid? Misal ya. Ono syariat ngatakan Jumatan itu bukan fardu kifayah, bukan fardu ain, tapi sunnah muakkadah. Misali, sunnah muakkadah. Kira-kira jadi pertanyaan, masjid kita orang yang penuh ndak Jumatan? Pasti ngomong apa? Ndak wajib aja. Kenapa penuh? Ya karena wajib. Berarti apa? Berarti kepeksan. Kepeksan, iya. Terus gimana ndak kepeksan? Nah, kepingin ndak kepeksan kan? Iya, ada prosesnya. Di antara mereka orang pilihannya Allah mengatakan, aku ini 24 tahun. 24 tahun bangun malam baru merasakan nikmat. Ada yang lain 40 tahun baru merasakan nikmatnya ibadah. Ya apa ya hadirin, ya sembuh ya apa? Suwe, yang ngono iku. Ngono ya. Makanya Nabi menyatakan di sini dalam hadis Nabi menyatakan apa? Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan-amalan yang paling dicintai di sisi Allah, amalan-amalan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Adwamuha, sing konsisten, sing istiqomah. Adwamuha, sing istiqomah. Wa in, walaupun qalla, sedikit. Itu amalan rutin sampean, itu dicintai sama Allah. Mari sembahyang duhur, mari sembahyang Jumatan misalnya, seminggu sekali setelah Jumatan baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini kalau dirutini setiap Jumatan, selesai Jumatan, ketahui amalan yang singkat itu dicintai sama Allah. Lalu kita orang nganggur gini tidak akan teruji hadirin. Tapi lek wis janjian be wong ngomong misalnya, engkau mari Jumatan tak enteni yo. Iya, iki ono transaksi iki. Iya, faedahe piro? Keuntungane 2M. Kon telat titik, yo. Ilang di 2M. Kira-kira. Lek modele Jumatan kaya aku khotib ngono niku betah ndak? Suwe ya Allah. Suwe sembayang kok lek perlu. Maca apa? Yasin, Allahu Akbar. Rakaat 2, Toha, Allahu Akbar. Moro iki maca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 2M rek luput iki. Betul. Nah, kita ini hadirin teruji ketika ada ambisi antara Allah dan selainnya, itu teruji. Tapi kalau enggak, ya enggak teruji, memang harusnya. Harusnya kayak apa? Ini. Tapi ojo tersinggung ya, ojo tersinggung. Aku beb, lek ndak teko pengajian di oma yo nganggur. Ono apa? Paling tutuk oma leye-leye ndelok gawene engko paling turu daripada nganggur aku nang masjid. Nah, itu ndak teruji jenenge. Ya teruji tapi ringan. Yang teruji itu kalau dia punya toko ketika akan Jumatan tutup rame orang. Setelah Jumatan rame orang nunggu tokonya yang tadi itu, betah enggak pengajian? Kalau betah pengajian, hebat dia. Jadi ingat ini, terujinya kita ini ketika ada dua hal. Keinginan kepada Allah dan selainnya. Melenang di. Ojo dijawab yo, cukup njurati tok. Kita ini dalam kehidupan kita ini, kita orang kan ono sing hadir pengajian iku sholat,
ono pengajian nih Gus Sopo, Kiai Fulan, ini Fulan dan sebagainya, anak tanya. Kalau kita punya kerjaan berbarengan dengan pengajian tadi itu, kira-kira sing ditinggalno pekerjaane untuk hadir pengajian atau ninggalno pengajian untuk kerjaane? Coba jawab. Wis cukup jero ati tok ae. Masing-masing tahu jawabannya itu. Masing-masing tahu. Kapan itu teruji? Ketika ada keinginan kita, Allah dan selainnya. Makanya katanya Nabi, kalau berbuat amal itu yang paling dicintai sama Allah itu continue. Terus menerus. Ojo mek dak nyeng sedina iki maca Quran, seminggu ndak sama sekali. Ojo. Meskipun per hari cuma 2 lembar, tapi istiqomah itu lebih afdol, lebih utama daripada hatam Quran, tapi setelah 2 bulan ndak maca maneng. Jangan hadirin. Wa in qalla katanya Nabi, walaupun sedikit. Ya. Sampai dikatakan di sini dari riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Nabi itu ngasih pilihan sama kita hadirin. Nabi memberikan bagian di sini ya. An-nasu ithnani. Orang hidup ini ada 2. Kita orang milih sedikit ya. Orang hidup itu ada 2. Yang pertama, alimun. Orang yang mengerti ilmu agama. Wes. Yang kedua, muta'alimun. Orang yang mempelajari ilmu. Ilmu meskipun ilmu yang pokoknya ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Lebih-lebih apa? Ilmu agama. Ya, orang hidup itu katanya Nabi, yosiki loro ini. Kalau tidak jadi orang alim, maka dia jadi santri. Santri tidak harus di pondok, hadirin. Dimanapun, ya kita hadir ke sini, ya santri, nyantri, belajar ilmu kan gitu. Lainnya ki hadirin, ini Nabi loh yang ngatakan, Nabi loh ya, Nabi, ojo tersinggung kon be aku. Wasalisu katanya Nabi. Kelompok yang ketiga, berarti kalau ndak ngerti ilmu agama, ndak mempelajari ilmu agama, yang ketiga katanya Nabi, hamajun ri'aun. Hamajun, orang hina. Ri'aun, orang rendah. Hamajun itu ya apa? Uang sing ndak duwe pendirian hadirin. Wong rendah itu, orang hina itu orang yang ndak punya pendirian. Pura ndak ora pendirian sampean. Engko ono aliran iki melo. Engko ono ngene melo. Wis enak-enak biyen sembayang gak kopiaan. Ono aliran anyar. Sembayang ndak kopiaan, copot kopiahe. Terus balik maning, wis enak-enak gayan gamis genah diketok dadi cedhek dengkul ngene. Mbah-mbahe ana maulidan, lek ate maulid ngene iki rame seneng, ana aliran baru melok ninggalno. Iku wong jenenge hamaj. Hamaj. Ri'a, orang rendahan katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, hadirin. Sudah lain dikit-dikit ini. Kalau kita tidak menjadi orang yang ngerti ilmu agama, pilih yang kedua, kita jadi orang santri. Wis. Santri tidak harus pondok ya. Santri ada pengajian datang. Untung-untung lek nulis, untung-untung. Ndak nulis pun alhamdulillah wis pokoknya hadir. Hitung-hitung dadi santri, santri kalong jane ya. Teko mulai kan aja. Ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Kalau ndak 2 ini hadirin, katanya Nabi,
hamajun ri'aun. Orang yang hina, orang yang rendah, katanya Nabi loh. Bukan katanya loh. Katanya Nabi. Hah? Hati loh. Ojo gara-gara karnaval pengajian ditinggal. Hati. Iku cedek iki. Mari rame ono apa ndak di Lumajang. Ada. Koyo ndak ono biyen. Biyen dulu kan ndak ada kan ya. Kalau karnaval ono ya Harjalu padha ae. Biyen diumumno karnaval ndak ada, alhamdulillah. Tapi wis tobat ngledek. Harjalu ono padha ae. Ono bedane. Heci karo uti-uti apa bedane? Hati-hati hadirin, hati-hati. Dan kadang kita orang gini hadirin. Kadang kita orang gini ya. Kelihatan satu orang alim misalnya ya, satu orang alim. Itu maaf, kadang-kadang diri kita ini keras ini. Itu selalu gini ini selalu gini ini. Padahal ketahui hadirin, sabda Nabi SAW, kalau bukan karena orang yang ngerti ilmu agama, kita akan kembali kepada masa era jahiliyah. Apa sabda Nabi? Wa waroda ayubon. Riwayat juga dari Nabi, laulal ulama, kalau bukan karena orang alim, orang yang ngerti, min ba'di, setelahku, la roja'an nasu, maka niscaya manusia itu akan kembali ilal jahiliyatil ula, dia akan kembali kepada jahiliyah zaman dahulu. Kalau bukan ulama, wis tala wis musuhono ulama itu. Ulama iki dimusuhi. Engko hadirin, ada satu masa dia pasti butuhkan sama ulama ini. Misalnya ono jenazah meninggal, ndak ono sing iso ngedusi, ya apa? Butuh ajaran ulama. Ngubur ya apa sing tepak, butuh ajaran ulama. Ate ngetokno zakat, butuh ajaran ulama. Ate nikahno, butuh ajaran ulama. Nggak bisa. Katanya Nabi, kalau bukan karena mereka setelahku, katanya Nabi, kalau bukan karena mereka setelahku ini, maka manusia akan kembali kepada jahiliyah, kepada masa kebodohan. Dua ngerti apa-apa hadirin. Wis pokoknya golek duit, sikat kono, sikat kini. Naudzubillah. Kalau bukan karena ulama, ya, sampai dikatakan hadirin, ya, kita ini ya, kita hidup ya. Kalau kita jangan diomong sudah ya. Kita ini maaf, kan wis maaf ya, bodoh hadirin, tidak ngerti apa-apa. Kita ini sudah tidak paham. Generasi kita ini sudah jauh. Aku takon aja wis, misalnya aku takon. Zakate sawah iku piro? Salat witir iku paling akeh piro yo? Paling dithike piro? Tak paham hadirin. Wis ya. Kita cinta dengan satu orang alim, kita bakti sama orang alim ini, maka ketahui kalau tidak kitanya, maka anak keturunan kita yang akan dijadikan alim oleh Allah. Sampai cari sudah, siapa di sini orang yang alim? Kiai Fulan, Gus Fulan, itu pasti kalau tidak abahnya, kakeknya, buyutnya orang yang dekat sama orang alim. Pasti, tidak mungkin tidak. Artinya apa? Kalau kita ini maaf, sudah dalam keadaan seperti ini, jauh dari para ulama, lebih-lebih membenci para ulama, ya buyar hadirin. La dunya wala akhirat akhirnya. Ndak dunya, ndak akhirat akhirnya. Na'udzubillah. Hah? Dalam satu syair dikatakan apa? Hah? If'al al-khaira mastata'ta wa in kana yasiran falan tuhita bil kullih
Wa mata taf'al katsira minal khairi idza kunta tarikan li aqalli. If'al khaira. Laksanakan kebaikan. Apa yang kita bisa laksanakan kebaikan. Mastatokta, apa-apa yang kamu mampu, yang kita mampu. Anak beb isone beb, lek bendino iku maca sak lembar Quran lakonono. Wa in kana yasiron, walaupun itu hitungannya sedikit, ndak apa-apa wis. Meskipun sedikit, lakoni. Falan tuhitu bil kulli, maka jangan sampai kamu ninggalkan semuanya. Jangan. Wa mata taf'al katsira minal khairi. Dan kapan dia berbuat kebaikan, berbuat banyak dari kebaikan, idza kunta tarikan li aqalli. Kalau yang sedikit saja kita tinggalkan. Bagaimana kita akan baca Quran misal per hari 1 juz, sedangkan 1 lembar aja tidak baca. Makanya mulai dengan 1 lembar. Lah emang biasa ngono hadirin. Engko lek ketemu konco kadang-kadang ono konco sing apik, ono konco sing ngedono biasae. Engko jare lungo mek koncoe, pas dia maca Quran. Lah kok maca Quran ta? Iya. Alhamdulillah duakno ya. Oh iya. Ping pira kan maca Quran? Ya sedina sak lembar. Ada. Sak lembar. Apa iku? Harusnya kurang iso bendino hatam. Iku sing ngomong, Pak, ndak maca Quran sama sekali iku. Jadi sampai aja don ini, jangan sampai don. Karena kadang-kadang ada teman yang baik, ada yang ndak baik. Nanti pengajian tok ae. Oleh opo ngene. Balekno. Lah kok nanti nang pasar oleh opo? Faedah. Piro? 1.000, 1.000, titik. Orang pisan. Ada satu cerita hadirin. Ada cerita. Satu orang alim ini ngajar sama murid-muridnya. Ngajar sama murid-muridnya gini. Nah jadi orang alim kan ngajari ilmu agama. Jelas masalah zakat, masalah poso, masalah sholat. Dijelaskan. Masalah iki, masalah wudhu, sebagainya. Tiba-tiba datang satu orang. Dilihat gini. Sama orang alim itu apa? Duduk. Enggak. Anak sebentar tok katanya. Oh iya, ada perlunya sebentar tok. Iya. Kenapa katanya? Ada perlu apa katanya? Katanya si orang tadi yang berdiri itu ya ngomong ini. Aku iki loh, ketok kon kabeh iki heran. Kata si alim, loh kenapa kok heran? Apa kok heran katanya? Amerika itu wis tutup bulan. Nggak pesawat, tutup bulan. Ini buat ini, teknologi ini buat ini, teknologi ini. Lah kon iki loh. Mulai biyen sini bahas apa? Wudu, sholat, poso, zakat, wis ikut tok kan ngono kan. Basa iki kan ngono hadirin. Wong kan ngono sing maaf ya, basa keminter kan ngono biasae. Wis mulai biyen belajar wudu ngono tok. Engko ditakoni temenan ndak iso jawab akhire. Apa jadi sing alim iku? Dijawab sama alim. Asik kan. Iya alhamdulillah. Aku sih belajar. Kita harus belajar ilmu agama. Meskipun 6 bulan. Kayak Amerika jarimu itu. Meskipun iso gawe teknologi ini. Kayak fulan sing jarimu itu. Lah sing jadi pertanyaan. Koni loh. Nang bulan yo endak. Belajar ilmu agama yo endak. Oleh opo kon? Rak ngono jawabannya tadi. Abu mak tedung. Abah. Jangan tidur Pak. Itu. Apa sama? Sing mangan ini. Ah itu. Oh, kesuwen ndak pengajian nih. Iso turun. Jare ini ulama ya. Lek turun rahmat iku ati marem. Hawane ngantuk. Dadi lek kepingin weruh majelis iki akeh rahmati apa ndak, didelokake sing turu apa ndak. Sik situk sing turu. Coba lek turu kabeh iki. Sik weruh rahmati Allah sing mudhun ya. Iya. Jadi jangan mundur hadirin. Kadang-kadang saat kenal santri, kon iki nang dinding nggo kitab, terus saya dadi apa? Warien. Lah kok dadi apa? Kon nggawa kitab yo endak. Maaf yo, soge yo endak. Kadang-kadang soge utang yo tumpukan. Apa sih ngono lagi? Kalau sekali waktu dipun begitu kan.
Kon pengajian tok dadi opo? Lah kon dadi opo? Pengajian yo ndak, dadi bupati yo ndak. Paham ini ya? Ojo mudun. Katanya Abu Hasan Asy-Syadzili, katanya Daud Asy-Syadzili, iqbal qalbi 'ala Allah hasanatun. Yurja alla yadurra ma'aha dhanbun. Wa i'radul qalbi 'an la sayyi'atun. La yakadu yanfa'u ma'ahu hasanatan. Iqbal qalbi. Semenjak hati kita ini masih ada Allah, eling karo Allah, itu satu kebaikan katanya beliau. Yurja, yang diharapkan karena di hati kita masih ingat sama Allah, alla yadurra ma'aha dzambun. Dia tidak akan celaka karena dosa. Karena apa? Karena kalau orang di hatinya masih ada Allah, kapan dia berbuat dosa langsung kembali. Kapan berbuat dosa langsung kembali. Semenjak di hati kita masih ada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah terjaga dari dosa. Wa i'radul qalbi, berpalingnya hati anillah dari Allah, sayyi'atun. Itu adalah satu bentuk keburukan. La yakadu yanfa'u ma'aha hasanatan. Kebaikan apapun hampir tidak bermanfaat sama sekali. Sembayang, Allahu Akbar. Pendekatan diri enggak? Iya. Untuk menghadap kepada Allah ya? Iya. Tapi tujuannya untuk rezeki. Tapi tujuannya untuk pamori urip. Percuma. Zakat, sodako, ngeluarkan harta, paling berat itu. Pahalanya berat juga di sisi Allah. Tapi bagi-baginya supaya apa? Supaya dapat simpati masyarakat. Ya hilang. Jadi semenjak katanya beliau ini, semenjak di hati kita masih ada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita terjaga dari dosa. Kenapa? Karena kalau di hati masih ada Allah, kapan berbuat dosa bisa kembali sama Allah. Ya Allah, ana berbuat salah ya Allah, astagfirullahaladzim, hilang. Tapi meskipun banyak ibadah sama Allah tapi berpaling, ya percuma hadirin. Percuma. Ya. Fa'lam dzalika, katanya beliau, ketahui hal tersebut. Wa'mal bima hunalika, dan laksanakan seperti yang seharusnya. Wa qala man huffat bihi inayatullah burika fi awqatiha kulliha. Siapa orang yang telah dipenuhi dengan rahmatnya Allah, maka waktunya akan diberkahi. Aku sampai saiki tidak bisa mikir hadirin. Ada satu orang alim, itu per hari wiritannya, di antara wiritannya. Artinya di antara wiritannya ini bukan cuma ini tok, yang lainnya kono sih an. Itu menghatamkan Al-Quran. Ngatamno Quran hadirin. Bendino. Bukan cuma ngatamkan Quran mau ndak ngajar ndak. Ngajar, wirid yang lain masih wirid. Lagi ya opo yo ngatur waktu nih. Ini jawabannya hadirin. Man huffat bihi inayatullah. Siapa orang yang dipenuhi dengan inayahnya Allah, bantuannya Allah, burika, akan diberikan keberkahan fi auqatihi, di dalam waktu-waktunya, kulliha, semuanya. Waktu sedikit manfaat. Bisa ini, bisa itu. Ya. Wa qala Syekh Ali, jalisil kiram wa illam takun ahlal ata. Jalisil kiram, sering duduk sama orang mulia ya. Sering hadir pengajiannya orang-orang yang ngerti ilmu agama ya. Wa illam takun ahlal ata, walaupun kamu tidak berhak sebetulnya untuk ngerti. Kadang-kadang ini hadirin, hadir pengajian tapi tidak ngerti, tidak apa-apa hadir tok. Walaupun kita tidak berhak untuk mendapatkan sesuatu, fa inna lahum akhlaqan jamilatan wa ataya jazilatan. Karena dengan hadirnya tadi itu, maka itu menunjukkan akhlak, perangai yang baik,
wa atoya jazila, dan pemberian yang besar yang akan turun dalam majelis tadi itu. Hadir wis. Ya. Cerita terakhir hadirin ya, cerita terakhir dalam kitab Tadhkirun Nas disebutkan gini. Ada dulu itu seorang kakek buta. Dia ini kemana-mana dibarengi putune. Karena yang dia punya sudah cucunya, sudah. Lainnya sudah ada. Dia hidup sama cucunya tok. Apa yang terjadi? Itu tiap waktu dipanggil sama manggil cucunya. Cucu, ayo sekarang pengajian di mana? Oh, sekarang pengajian di sini. Sekarang pengajian di sini, sekarang pengajian di sini, itu. Dan si kakek ini setiap satu pengajian satu ilmu diambil. Satu ilmu. Karena kan kalau misalnya kita orang mau hadir pengajian, kita nyantol kabeh mulai awal sampai akhir, soro hadirin. Oman sing kerja. Karena pasar sepi ngeluh kan. Ya mana? Tagihan si ono ngeluh pasti ngeluh. Ini si kakek ini pokoknya kalau pengajian satu ilmu. Diiling-iling. Satu ilmu. Satu, enggak dua, enggak tiga, satu tok. Hadir misalnya ya, kalau pengajian iku sholat, situ ilmu. Pengajian ini, situ ilmu. Pengajian ini, situ ilmu. Itu tok. Suatu saat, tengah jalan sama cucunya ini, tiba-tiba mau kencing. Cucu katanya, anak mau kencing katanya. Oh ayo kencing. Ditonton sama si cucunya ini, minggir jalan. Sebentar kakek. Kalau ngangkat baju, jangan langsung dibuka gini ya. Mulai berdiri sampai duduk dibuka pelan-pelan. Supaya tidak nampak auratnya. Kemudian itu tempatnya digemburno dhisik. Karena jangan sampai kalau tidak gembur nanti kena kencing, kencingnya nyiprat kemana-mana. Bisa ke kakimu, bisa ke bajumu, najis semuanya nanti. Digemburkan dulu. Kemudian kakek kencing sudah. Mau diajari istijmar, bersuci dengan batu diajari, selesai. Nanti kalau berdirinya pelan-pelan ya, maaf ya, dengan ketok auratnya mau ngadeg ngono aja. Pelan-pelan sambil menurunkan bajunya ini agar aurat terjaga. Dilakoni sama si kakek ini. Si putu ngenteni karo itu tutupan ini. Wis mari selesai kau kencing, wis sudah kakek, sudah. Jadi kakek, ayo mulai. Loh, jadi pengajian, ndak wis mulai. Loh apa aja nih? Aku ini di pengajian, mek golek sa ilmu tok ben pengajian. Setiap pengajian sa ilmu. Satu pengajian, satu ilmu. Hari ini aku dapat ilmu dari kamu. Apa? Ilmu carane kencing yang bukan di kamar mandi. Wis oleh ilmu berarti cukup. Ayo sih kita mulai. Mulai hadirin. Tapi jangan tiru rek. Untuk gini sekolah ilmu orang mulai aja. Apa cerita ini hadirin? Maaf ya, kita orangnya berapa kali hadir pengajian hadirin? Pengajian iko. Andai. Satu pengajian, satu ilmu. Satu pengajian, satu ditulis. Sudah. Satu tok wis kakek. Alim saulan. Saulan piro? 30 ilmu. Itu kalau sehari satu. Kalau sehari dua, berarti per hari dapat 2 ilmu. 1 bulan 60 ilmu. Ya, alim kon. Loh Beb, tapi pengajian itu ndono ilmu nih Beb, guyon tok. Yo aja teko. Lah apa kan teko pengajian kok ngono? Mulai awal sampai akhir guyon tok. Omong porno kadang-kadang Beb, yo aja teko. Berarti ndono ilmu nih sama sekali. Semoga diberi istiqomah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.